Halo teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Yang belum subscribe jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari channelnya Mas Do Oracle. Kita munculin kartunya dulu. Oke, malam ini aku tuh ingin bacain sesungguhnya ada yang merencanakan sesuatu terhadap dirimu. Sembari di shuffle ya. Teman-teman, aku bacanya umum jadi energinya banyak orang, bisa resonate bisa enggak. Oke, kalau nggak resonan ambil yang positif dari pembacaan saya ya. Dan kembalikan pilihan kalian ini kepada diri masing-masing dan percayakan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Teman-teman juga ini bisa vice versa bolak-balik dan bisa maju mundur waktunya. Yang pengen di coaching atau dibacakan secara personal bisa japri Mas Do di Instagram @masdooracle ya. Ini udah kita shuffle, tarik 10 kartu Black Oracle ya. Sesungguhnya ada seseorang yang merencanakan sesuatu. Oke. Kita mulai dari kartu pertama. Kita buka 3 dulu kali ya. Oke. Baik, kartu pertama ada The Butterfly ya. Ini ada gambaran relationship ya yang masuk ke fase berikutnya. Di sini aku melihat ada seseorang ya, ini bisa energi kamu atau dia yang masuk di hubungan ini ke fase selanjutnya. Bisa yang belum menikah akhirnya menikah, yang belum punya tunangan akhirnya tunangan, yang menikah udah punya anak ya, masuk ke fase berikutnya. Ya. Ada level berikutnya. Yang mana ini ada pertumbuhan dan ada gambaran nih, lebih tepatnya energi anak ya. Bisa gitu. Ini kayaknya kayak energi kamu. Nah, ada butterfly. Butterfly ini apa ya, kupu-kupu itu kan dari kepompong, dari ulat lah ya. Dari ulat ya, berproses berevolusi dari ulat jadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik, sama dengan halnya dirimu ya. Dari yang awalnya mungkin biasa saja, masih ulat jadi kepompong dan jadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini memiliki corak yang sangat indah. Ini kita pakai umpama ya. Yang dimana kalau ada keindahan pasti akan ada mangsa. Pasti akan ada predatornya yang tidak senang. Nah, orang yang ingin merencanakan ini dia itu melihat dari dirimu. Ya, ini masih pembacaan tentang energi kamu yang kebaca ini ya. Kenapa sampai ada yang ingin merencanakan? Karena ternyata mereka itu nggak senang melihat perubahan di fase hidupmu. Ya. Nggak senang juga dengan pasangan, engagement ya. Ini ada partner ya, partner kamu, komitmen ya. Orang ini merasa, kok bisa sih dia ini ke tahap berikutnya? Kok bisa sih pasangannya mau sama dia? Kenapa nggak sama aku aja? Dan kenapa bisa sih dia lanjut, aku aja karam nih, kandas nih hubunganku gitu loh. Dan tidak cukup, dia merasa kok bisa, and kok bisa. Jadinya dia frustasi melihat hubungan. Jadi orang ini iri guys ya, melihat hubungan kalian tuh ke fase berikutnya. Ya, yang sebelumnya belum punya, ini umum ya, belum punya pasangan, akhirnya punya pasangan, yang tunangan akhirnya menikah akhirnya punya anak gitu. Dia merasa iri karena melihat dirinya, dia memantulkan dirinya itu, kok bisa ya aku aja masih di sini loh, aku belum dilamar-lamar loh. Kalau yang udah nikah, kok bisa ya aku aja juga belum punya anak loh gitu loh. Nah, sebenarnya teman-teman, orang seperti ini tuh kenapa bisa seperti ini? Karena dia terlalu banyak melihat orang lain. Dia tidak melihat dirinya sendiri gitu loh. Dia terlalu sibuk mengurus kehidupan orang lain. Nah, inilah jadinya. Jadi dia merasa tidak pernah cukup, terlalu sibuk mencampuri urusan orang lain gitu loh. Ya, dia terlalu sibuk mencampuri urusan dirimu sehingga dia merasa tidak cukup, merasa kekurangan. Karena sejatinya teman-teman, kita pun mungkin ya pasti ada kurangnya juga. Mungkin ya makanan pas-pasan gitu ya. Pasangan juga kayak gini aja gitu, pekerjaan gini-gini aja, tapi tetap ada orang yang iri, ada yang nggak senang, ya. Tidak cukup, dia merasa tidak cukup karena melihat diri kamu, kok bisa dia lanjut nih. Kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gini. Nah, akhirnya timbul pertanyaan, dia nggak cukup gitu. Barulah muncul rencana dia untuk menghancurkan, untuk menghentikan, ya, membuat dia itu terpisah. Ini yang berbahaya banget nih orang kayak gini, ya. Di sini aku lihat rumah tangga kalian tuh lagi indah-indahnya, butterfly, ya. Ada fasenya dari ulat, dari kepompong jadi kupu-kupu. Tapi ada juga orang yang ingin merusak itu, ya. Dia iri, dia tidak senang, ya. Dia itu kecewa dengan pasangannya, tapi dia melampiaskan ke orang lain, ya ke dirimu gitu. Kenapa? Karena tadi guys, dia ada merasa yang tidak senang, ada yang tidak indah di hidupnya. Dia tuh pengen kamu juga nggak indah. Aku pengen kamu kayak aku juga. Nah, ingin sesang-sarang ngajak-ngajak orang gitu loh. Nah, inilah dia merencanakan sesuatu. Sejatinya dia girl with snake gitu loh, ya. Narsis orangnya, ya. Orangnya ini suka maunya dia aja, tidak mengerti batasan. Nih boundary ya, boundary itu batasan. Ya itu tadi guys, ini kan ya haknya kamu. Punya keluarga, menikah, punya anak tuh ya hak kamu gitu. Kok dia yang sibuk mencampuri? Karena apa? Dia terlalu sibuk mencampuri urusan hidup orang lain ya.
maka itu dia nggak pernah merasa cukup gitu loh. Oke. Dan orang ini narsis, tidak tahu batasan, kan ini sebenarnya privasi kamu ya, pribadi kamu ya. Kenapa dia yang sibuk gitu? Kenapa dia yang banyak cerita gitu loh? Itu tadi guys, iri hati dan dengki kalau tidak bisa dihilangkan nih, ngeri banget ya. Sampai dia kepikiran membesit untuk merusak, menghancurkan ya. Maka itu pentingnya kenapa banyak yang bilang orang-orang tua zaman dulu ya, Mas Do pernah dinasehatin sama kakek-kakek atau neneknya Mas Do gitu. Jangan terlalu mengumbar-umbar ya kemesraan kalian kayak gini. Karena mungkin ada aja orang yang nggak seneng ya. Mungkin awalnya dia karena melihat ya, maka itulah Mas Do itu sangat membatasi postingan media Mas Do. Kita nggak tahu ada orang iri, kita nggak tahu ada orang yang sirik gitu ya kan. Orang yang nggak senang sama kita ya, inilah tadi guys. Sampai timbul dia ingin niat menghancurkan ya. Nih karma. Tapi ya bagaimanapun akan ada karma untuknya ya. Karmanya ke karma hubungan larinya. Nanti hubungannya itu akan tidak baik-baik saja, kehidupannya akan tidak baik-baik saja ya. Tidak akan ada perkembangan. Kenapa? Karena dia terlalu sibuk mencampuri urusan hidup orang lain. Daripada dia nih ngurusin hidup kamu, mendingan dia urusin hidupin dia sendiri gitu ya. Tapi tidak. Karena dia merasa nggak cukup, dia merasa aku juga pengen kamu sengsara, aku pengen kamu juga menderita. Nah, terlalu kepo nih, orang yang kepo banget gitu. Mirrornya. Dia diminta untuk bercermin ya. Cerminlah diri kita itu. Maksud kata tarot di sini. Orang yang untuk orang yang iri tadi ya, yang merencanakan ini ya, itu merencanakannya ingin merusak ya guys, hati-hati banget ya. Jadi hati-hati banget ya, jangan terlalu percaya sama orang lain ya. Bukan berarti kita menjadi orang tertutup ya. Terkadang memang ada suatu hal itu tidak perlu dibicarakan. Itu tadi guys. Karena takutnya ya orang ini tidak bisa menerima, dan itu tadi guys yang merusak. Dia tidak mau bercermin dirinya ya. Dia hanya menyalahkan nih. Kenapa sih hidupnya indah banget ya? Kenapa hidupku tidak ya? Mungkin bisa saja bercermin dia yang terlalu cerewet, dia yang terlalu kayak gini, dia nggak mau mengubah. Dia pengen kamu tuh juga hancur kayak dia gitu loh. Sebenarnya kalau dia mau mengubah itu, dia bisa memperbaiki hubungannya kata tarot. Nah, tapi sayangnya si dianya ini nggak mau ya. Cari jalan pintas ya. Pengen orang lain sengsara juga gitu. Both ya. Ini dia katanya karma nih. Dia mendapat apa yang dia butuhkan. Dia mendapat apa yang dia buat. Progres ya, sama kayak kamu. Kamu mendapatkan ini kenapa? Kan ada progres. Kenapa bisa sampai menikah tahap berikutnya? Mungkin kalian menabung dari lama ya. Kalian berkumpul dari lama ya. Kalau yang akhirnya punya momongan ya ada program gitu loh. Ada usaha. Itu tadi si dianya ini nggak ada usaha, tapi pengen sukses kayak kamu yang nggak bisa. Karena nggak bisa itu tadi timbul rasa iri hati. Akhirnya ingin menghancurkan, ingin merusak. Itulah. Talking ya, ini tadi guys, jadinya dia tertarik, maka itu dia suka kadang gali-gali nih orang kepo ini. Kok bisa sih sama dia, apa sih rahasianya gini-gini, ini kayak mana sih, kok bisa kayak gini sih, kayak gini. Nah hati-hati, kalau udah ada yang terlalu kepo, jangan terlalu dibeberkan tentang kehidupanmu, karena itu pribadi kamu, privasi kamu ya. Jangan sampai karena kita, aku pengen dong kayak kamu nih, itu nggak perlu, itu urusan dia gitu ya. Terakhir, nah ada self indulgence, ini apa, dia ini tipenya memang merusak dirinya sendiri gitu loh. Tidak fokus terhadap dirinya juga gitu. Andai kata dia ini fokus sama dirinya, tidak sibuk sama orang lain, dia bisa ini menjadi orang lebih baik lah gitu ya. Tapi sayangnya itu tadi, ini pribadinya emang orangnya yang bobrok ya. Memang orangnya tidak mau menjadi yang lebih baik ya. Ya jadinya kayak gini guys. Jadi pesan Mas Do, kalian itu tidak terlalu perlu penting mengurusi hidup orang lain ya. Kalau ada yang kayak gini tuh ya dibiarin aja ya. Tetap fokus pada dirimu ya. Mungkin sampai sini aja ya, kita akhiri aja ya. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.